Ya, buat teman-teman yang sedang dikecewakan hatinya oleh pacarnya, gue mau ngomongin orang yang pacaran. Kalau yang udah putus aja lah ya. Kalau yang masih pacaran ya, gue doain semoga dapat hidayah untuk tidak pacaran, tapi menikah. Ya, buat yang dikecewakan, baru putus karena cowok lo selingkuh, atau karena cowok lu menganggap lu jelek, atau memang karena cowok lu yang buruk akhlaknya, perilakunya, kepribadiannya, sikapnya gitu ya. Jadi lu harus bersyukur. Kenapa? Ya itu kesempatan yang gua nggak tahu kesekian kalinya buat lo yang diputusin cowok lo, untuk lo memperbaiki diri. Tapi ingat, sebelum masuk ke tahap itu lo harus sadari diri dulu. Sadari diri lu sendiri bahwa ya gue harus tahu, gue harus sadar bahwa memang seharusnya kita nggak pacaran gitu. Karena lu bayangin aja deh, baru diputusin nih cewek nih, baru diputusin cowoknya, lu respect deh seberapa sering lu pacaran. Dari pengalaman pacaran lu itu apa sih kesudahannya, kecuali keburukan aja kan? Nggak ada yang lain kecuali keburukan. Yang lo bilang bahagia mana hari ini, mana detik ini? Lihat kesudahannya gitu, lihat akhirnya aja, happy or sad, pasti akhirnya nggak bahagia kan. Jangan sampai ini adalah peringatan terakhir buat lo supaya nggak pacaran dengan cara lo dihianati atau lo diputusin lah sama cowok lo itu, tapi lo masih justru bereaksi dengan buruk, pelampiasannya buruk gitu. Ya jangan gitu. Semoga lo yang denger ini ya nggak sempat untuk berbuat hal yang macem-macem lah. Yang sebagian perempuan nih ya, yang gue lihat nih, mereka jadi menurun kelasnya ketika diputusin cowoknya. Jadi liar. Karena apa? Ya pengalihan perhatian, pengalihan fokus, karena dia ingin melupakan rasa sakitnya, tapi dengan cara yang salah. Ya, itu kan kasihan gitu kan. Kenapa? Dia nggak punya petunjuk, dia nggak dapat petunjuk. Ya lo mendengarkan ini ya mudah-mudahan itu bagian dari sarana petunjuk kan. Itu yang gue harapin dari Allah. Gue datangnya solusi bagi orang yang patah hati, sakit hati, dikecewakan karena diselingkuhi dan lain sebagainya gitu. Jadi lo harus bersyukur bahwa lo disadarkan dengan cara yang tidak enak, dengan cara yang pahit. Tetapi ingat, ini bukan akhir, ini bukan sesuatu hal yang harus disesali. Sesali hubungannya, jangan sesali orangnya. Tapi syukuri aja keadaannya. Keadaannya ya gue masih hidup hari ini dengan selamat, walaupun sedang terluka hatinya. Tetapi sadarilah ini bukan akhir dari segalanya, bukan lembaran baru. Temui cara baru, jalani cara baru, fokus untuk hubungan yang serius. Walaupun usia lu masih 20-an tahun, tapi fokusnya untuk berpikir dewasa. Karena walau bagaimanapun kalau nggak mau cepat mati, berarti lo akan dewasa, lo akan bertambah usia. Terus kalau tidak dimulai semudah mungkin, ya kapan lu mau mendewasa? Sedangkan banyak di dunia ini kita temui orang yang umurnya jauh lebih tua daripada kita hari ini, tapi hidupnya belum mendewasa. Masih pacaran, masih foya-foya, karena merasa masih sehat, masih punya banyak uang. Sehingga apa? Datang kematian dan mereka nggak tahu itu akan terjadi. Nah, apalagi kita yang muda, jauh lebih rentan lagi. Maka bersyukur kalau kita ditimpa kepahitan hidup atau kesulitan hidup, ketidakenakan dalam hidup tuh, kita harus bersyukur sebenarnya. Selain bersabar ya, awalnya pasti harus bersabar gitu untuk melewati semua cobaan. Tetapi yang lebih advance lagi adalah bersyukur bahwa ya kalau gua nggak dikenali pesakitan dalam hidup, gua nggak akan tahu rasanya bahagia nanti. Dan lo sadari bahagianya lu dulu ketika pacaran itu semua semu, fake, itu semuanya palsu, nggak ada yang asli, nggak ada yang murni. Tidak ada kebahagiaan murni yang bisa didapat dari hubungan selain suami istri, selain pernikahan. Tanya orang yang udah menikah deh,
Jangan lihat yang suaminya ganteng, yang istrinya cantik, yang orangnya tajir, keluarganya tadi. Lihat aja yang sederhana deh. Yang lo lihat raut wajahnya walaupun orangnya hitam. Nih si bapak ini atau si mas-mas ini yang udah menikah orangnya nggak tampan. Perempuannya atau istrinya juga nggak cantik. Dan dia punya anak yang masih lucu-lucu. Lu lihat dia sederhana orangnya. Tanya sama mereka kalau lo berani. Tanya. Lihat raut wajahnya dia yang sederhana itu. Yang mungkin kelam. Karena bukan masa lalunya ya. Tetapi karena dia sering panas-panasan kerja di luar ruangan. Di lapangan. Tapi lu lihat kebahagiaan terpancar ada pada wajahnya mereka. Suami istri. Tanya bagaimana kehidupan pernikahannya dia. Tanya udah anaknya umur berapa. Tanya pernikahan udah berlanjut berapa tahun. Terus apa tipsnya sebagai suami istri untuk tetap hidup di dalam kesederhanaan dan tetap berbahagia. Walaupun mungkin hidupnya sederhana, tanya ke mereka gitu. Itu definisi lu kalau hidup tuh jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Lu lihat ke atas, ya di atas langit masih ada langit, lu mau nembus langit ke-7. Ya itu tempatnya surga cuy. Gitu. Belum tempatnya kita di sana. Nanti ya kalau mau ke sana lihatnya ke bawah. Jangan lihat ke atas. Lo akan stres. Jangan bandingin hidup lu sama orang lain, itu maksudnya. Karena lu jangan lihat ke atas. Takdir lu sama takdirnya orang itu beda-beda. Dan lu gak tahu apa-apa tentang takdir. Kita gak ada yang tahu apa-apa. Yang kita lihat orang lain itu cantik, tampan, kaya raya, sukses. Apakah jelas mutlak lebih baik daripada kita, lebih hebat? Enggak, belum tentu. Lihat kesudahannya aja. Dan selama masih hidup, belum ada kesudahan. Jadi ya tenang aja. Itulah yang menjadikan kita tercegah dari nyinyir, julid, protes, ngeluh terhadap kehidupan ini. Kenapa? Kita tahu setiap orang itu punya posisinya masing-masing dan Allah udah tentukan semuanya. Hanya saja kita mau patuh atau enggak. Kita mau patuh atau enggak sama syariat Allah. Kalau enggak ya udah, akan hancur hidup kita sebagaimana kita lihat kesudahannya orang. Yang lu lihat kaya, cantik, tampan. Apakah mereka yang sempurna dan yang terbaik untuk dimiliki? No. Kebahagiaan itu lo yang ciptain sendiri bro. Jangan standarkan kebahagiaan diri lu ada pada orang lain. Lo gak mau kebahagiaan lu direbut, maka ciptakanlah kebahagiaan lo sendiri. Sehingga orang lain bahkan merasa iri. Tapi dia gak akan pernah bisa mencuri kebahagiaan yang ada pada diri lu. Kenapa? Cuma lo yang bisa menciptakan itu kebahagiaan. Sehingga lo gak stres melihat kebahagiaan orang lain.